Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Kali ini aku mau bawa beberapa update sedikit aja, tapi yang utama kita akan bahas preview pertandingan antara Inter lawan Udinese setelah berapa ya? 3 kali pertandingan kita selalu main tandang, sekarang akhirnya kita main di kandang di Giuseppe Meazza. Alright, sebelum itu kita bahas beberapa update. Yang pertama soal Pavard dan Bastoni nih, ada 2 update. Bastoni bagusnya dia sudah bisa bermain lawan Udinese kalau Inzaghi mau memainkan dia, tapi kemungkinan besar tidak akan jadi starter. Ya mungkin dikasih 10 menit terakhir aja sekedar biar melemaskan, biar nggak lupa gimana caranya nendang bola kan. Nah yang kedua kemudian tentu saja Pavard. Pavard belum bisa main, sama sekali belum bisa. Ada target bahwa pertandingan lawan Lazio Pavard bisa bermain lagi, tapi itu pun belum pasti. Mungkin sama seperti Bastoni yang nanti lawan Lazio dia sudah bisa main, tapi tidak akan bermain dari menit awal, maksudnya tidak jadi starter. Oke, itu soal pemain yang cedera. Berikutnya adalah Mehdi Taremi. Nah ini dia udah dikonfirmasi lagi oleh FC Internews. Inter memang berminat akan memboyong Taremi, tapi tidak di bulan Januari. Nah, terus terang saja aku setuju. Dari segi penyerangan, kalau kawan-kawan lihat di sini kita nggak ada masalah. Mencetak 33 gol itu paling subur di Serie A, salah satu yang tersubur di Eropa juga. So, aku nggak ngelihat ada alasan yang kuat kenapa Inter harus ngambil striker. Nah, tapi di musim depan beda cerita lagi, karena musim depan kalau aku tidak salah ingat itu Alexis Sanchez cuma diambil 1 musim saja. So kemungkinan besar musim depan Alexis Sanchez sudah nggak di Inter lagi. Ada kabar bahwa dia akan ke Liga Arab. Kemudian Arnaud Taufik juga aku agak simpang siur, ada yang bilang 2 musim, ada yang bilang 1 musim saja. Yang jelas kemungkinan besar musim depan Arnaud Taufik sudah nggak di Inter lagi. So kalau Inter mau ngambil Taremi ya sudah musim depan, dan itu pun gratis. Dan sepertinya kita hoki dengan pemain gratis. Kecuali Klaassen. Nah itu soal Taremi. Nah sekarang kita bahas sedikit saja tentang Marcus Thuram nih. Salah satu striker terbaik di Eropa saat ini. Wow, jangan sudah main-main ini. Sudah dia mencetak 5 gol. Kemudian 6 assist, kalau salah tolong dikoreksi, seingatku 6 assist, karena kalau kita lihat di transfer market itu pasti 8 assist, yang 2 itu padahal dia menyebabkan penalti aja, penalti apa, pokoknya gara-gara dia dijatuhkan dapat penalti itu, kalau di transfer market itu dihitung sebagai assist. Nah, ternyata aku baru tahu bahwa di klausul kontrak si Marcus Thuram itu ada release clause sebesar 95 juta. Gila, 95 juta. Dan uniknya biasanya release clause itu kan yang meminta itu memang si pemain. Alasannya kenapa? Karena kalau suatu saat dia ingin pindah itu klub tidak bisa menghalangi jika release clause-nya ini terpenuhi. Nah, tapi dengan jumlah 95 juta sepede itu ternyata Thuram bahwa dia pasti akan tembus menjadi superstar, dan itu terbukti. Aku nggak masalah dengan orang yang confident. Ada yang bilang sombong, no, dia bilang hargaku itu 95 juta dan dia buktikan. Nah sekarang ini apakah nilai Thuram itu telah mencapai 95 juta? Terus terang saja nggak. At least menurut La Gazzetta nilai si Thuram ini sekitar 70 juta mereka perkirakan. Intinya kalau ada yang mau 70 juta ya itu layak, tapi kalau 70 juta sebenarnya Inter nggak akan ngelepas Thuram. Kalau 95 juta ya nggak bisa. Kalau udah ada yang mau bayar, Inter nggak bisa menghalangi, kecuali si pemainnya yang nggak mau. Bayangkan lagi-lagi ini adalah striker yang didapatkan dengan gratis. Oke lah, ada signing bonusnya, kalau nggak salah aku baca sekitar sebulan lalu aku baru dapat informasinya itu 8 juta. Lebih murah dari Hakan Calhanoglu yang kabarnya itu 10 juta. Nah, bayar 8 juta dapat kita jual 90 juta. Aduh.
Soalnya ini Thuram ini ada satu karakteristik yang nggak cocok di Inter. Apa itu karakteristik? Yaitu dia terlalu muda. Inter kan cocoknya sama yang tua-tua kan. Nggak, bercanda ding. Oke, itu saja tentang update sedikit. Sekarang kita bahas pertandingan Inter Milan lawan Udinese. Nah, ini aku sebagian besar aku ambil dari bola.net ya, karena aku suka dengan formatting mereka. Ini Gia Yuda Pradana nama wartawannya. Oke, ini adalah duel antara dua tim dengan performa yang cukup kontras. Tahu apa kontrasnya? Inter, aku tunjukin langsung nih biar mantap. Inter dari 14 pertandingan baru kalah 1 kali. Ini dia. Sedangkan Udinese sebaliknya, dari 14 pertandingan baru menang 1 kali. Nah, tentu saja ini bukan berarti kita bisa meremehkan Udinese ya. Sudah berkali-kali terbukti kita ya sering kepleset lawan tim kecil. Contohnya lawan Sassuolo kita kalah, padahal Sassuolo itu ada di peringkat 15. Kemudian lawan Bologna itu ada di peringkat 7, kita seri. Jadi walaupun Udinese itu ada di peringkat 16 ya, bahkan di bawahnya Sassuolo, tapi tidak boleh meremehkan. Dan setauku Inter bukanlah tipe tim yang suka meremehkan klub yang dilawan. Kalau lawan Benfica itu bukan karena kita meremehkan Benfica, makanya lapis keduanya dikeluarkan, bukan. Tapi karena habis itu kita akan menghadapi Napoli, dan terbukti waktu itu G2 kita bisa memaksakan hasil seri lawan Benfica. Habis itu lawan Napoli dengan tenaga segar bugar kita membantai Napoli 3-0. So, sekali lagi aku tekankan, itu tidak ada sama sekali meremehkan Benfica. Nah, lawan Udinese juga sama. Inter tidak akan meremehkan. Nah, ada lagi satu yang menarik. Pertandingan sebelumnya Inter mencetak 3 gol. Udinese sama juga mencetak 3 gol. Bedanya adalah ini Udinese lawan Hellas Verona. Kalau kawan-kawan mungkin ada yang nggak ngikutin tim lain. Bedanya adalah kita kebobolan 0, sedangkan Udinese nyetak 3 gol, kebobolannya juga 3. Jadi mereka seri. Dari segi 5 pertandingan terakhir ini, ya kita sepertinya lebih diuntungkan lah. Kita menang 4 kali, ini dia. Dan seri 1 kali. Sedangkan Udinese menang 1 kali, seri 3 kali ini, dan kalah 1 kali. Dengan kata lain, dari ini mereka cuma dapat 6 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Inter dari 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali 4, berapa? 12 tambah 1, 13 poin. So, dari sini kita bisa lihat bahwa jelas Inter lebih diunggulkan ya. Cuman, ya sekali lagi harus tetap hati-hati. Adapun prediksi starting 11 Inter itu adalah Sommer jelas. Audero sudah diberi kesempatan, dan menurutku lagi-lagi aku tekankan, walaupun lawan Benfica kita kebobolan 3 gol, itu bukan salahnya Audero. Dan menurutku apa yang aku lihat di pertandingan itu, aku cukup puas. Karena kawan-kawan pasti tahu sendiri bagaimana penampilan si Audero di ketika dia masih di Sampdoria, ya cukup bagus. Kemudian di depan Darmian, Acerbi, dan di kiri Carlos Augusto. Nah, aku cenderung setuju dengan Carlos Augusto alih-alih Jan Bisek, karena kita perlu apa ya, yang lebih terbukti lah. Kalau aku ngeliat Carlos Augusto itu, walaupun dia bukan posisi asli center back, tapi lebih menimbulkan, lebih bikin kita percaya diri dibandingkan Bisek. Karena Bisek ini ya kayak atom uranium, kadang. Nah, buktinya lawan Benfica kan, babak pertama kayak pemain amatiran, tahu babak kedua bagus dia kan. Nah, kita nggak bisa berharap itu kecuali kalau terpaksa sekali. Sedangkan Augusto, aku yakin sejelek-jeleknya Augusto nggak mungkin lebih jelek daripada Jan Bisek. Itu aja sih. Nah, tentunya yang agak agak menegangkan itu di sektor wingback, karena Dumfries itu kan cedera. Cuadrado mestinya bisa main, tapi aku ragu kalau Cuadrado ini bisa dimainkan full 90 menit. Nah, kemungkinan ya paling menit 60 atau bahkan mungkin menit 57 si Cuadrado ini mungkin sudah dicabut, karena kabar terakhir yang aku baca dia belum 100% kondisi ininya. Kan kawan-kawan tahu ya, dia kena tendonitis, itu ada peradangan di
ininya di tendon dekat-dekat paha lah kalau nggak salah. Kalau di tengah jelas Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Ini kan kita kapan terakhir main kan 6 hari lalu, jadi semuanya segar bugar, nggak ada masalah. Di kiri juga Di Marco, di depan Thuram dan Lautaro. Nah, kalau kita bandingkan, sebenarnya yang lebih banyak ada pemain cedera itu adalah si Udinese. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain cedera, sedangkan Inter cuma 4. Cuman aku nggak tahu apakah 8 pemain yang cedera ini adalah pemain inti. Yang aku tahu memang pemain inti ya si Deulofeu. Ini salah satu striker yang oke banget. Pantes dia belum muncul di daftar pencetak skor, ternyata dia lagi cedera. Kemudian siapa lagi ya? Semedo kayaknya masih masuk pemain inti ya. Itu aja, Deulofeu aja yang aku tahu bahwa memang pemain andalan Udinese. Sedangkan Inter, ya kita sama-sama tahu ini semua yang cedera ini adalah, mungkin kecuali De Vrij, adalah pemain inti, starting line up semua ini. Kalau De Vrij kan ya lebih sering jadi cadangan kan. Ini yang agak-agak bikin khawatir. Soalnya semua yang cedera ini adalah defender. Termasuk Dumfries. Dumfries kan hitungannya wingback. Back itu ya defender. Kemudian kalau kita lihat head to head Inter Milan lawan Udinese, 5 pertemuan terakhir itu kita menang 4 kali, kalah 1 kali. Kelihatannya jomplang ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah kalahnya kita itu terjadi di musim lalu, di paruh pertama 3-1, walaupun kemudian di paruh kedua kita bantai balik 3-1. Cuman kawan-kawan mungkin masih ingat musim lalu memang kita di awal-awal musim itu kayak berantakan mainnya. So itulah yang bikin kita kok bisa kalah lawan Udinese itu. Dibandingkan dengan sekarang, ini tentunya beda banget. Kita tidak berantakan, bahkan kita sedang dalam performa yang bagus. Striker kita semua sedang on fire, Thuram, Lautaro, lini tengah semua on fire. Cuman ya cedera itu aja sih masalahnya. Kemudian tadi aku sudah bahas 5 pertandingan terakhir Inter Milan itu adalah menang-menang, seri-seri menang. Seri-seri ini termasuk di Liga Champions kan, kita seri lawan Benfica dan seri lawan Juventus di Serie A. Sedangkan Udinese 5 pertandingan terakhir tadi aku sudah tunjukkan, kalah, menang, seri, kalah, seri. Padahal dia cuma main di Serie A. Sama Coppa Italia lagi. Dia kalah lawan Coppa Italia. Kok bisa ya? Nah, kemudian ada statistik yang menarik, yaitu 1. Inter menang 8 kali dan cuma kalah 1 kali dalam 11 laga terakhir versus Udinese. Menang 8 kali, seri 2 kali, dan kalah 1 kali. 11 pertandingan terakhir dihitungnya itu. Inter selalu menang dalam 5 laga kandang terakhir lawan Udinese. Selalu menang. Semoga dilanjutkan menang lagi, karena ini kan kita main kandang itu diambil 5 laga kandang aja. Kemudian Inter tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Serie A. Wah, kita kalah terakhir lawan Sassuolo itu aja. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 6 dari 8 laga terakhir di Serie A. So, minimal 2 gol. Ya semoga kita menang 2-0. Aku pinginnya clean sheet kita terjaga. Kemudian Inter 2 kali clean sheet, nirbobol itu clean sheet, dan cuma kemasukan total 1 gol dalam laga terakhir di Serie A. Ya itu lawan Juventus itu aja, kebobolan 1 gol itu. Nah, Inter selalu menang tanpa kebobolan dalam 2 laga kandang terakhir di Serie A, lawan Roma dan lawan Frosinone. Ini Udinese baru menang sekali, sudah aku bahas. Udinese selalu mencetak 1 gol dalam laga tandang terakhir di Serie A. Nah ini menarik ini, 3 laga tandang terakhir cuma nyetak 1 gol. Jadi kalau kita bisa nyetak 2 gol atau lebih, harapan kita itu menang besar. Karena walaupun mereka bisa ngegolin, bisa ngebobol, cuma 1 aja. Kalau dilihat dari dari statistik sebelumnya. Kalau prediksi ini bukan prediksiku loh ya, ini prediksi dari bola.net itu adalah 2-0 untuk kemenangan Inter. Nah, kalau kawan-kawan gimana? Apakah 2-0, 2-1, 3-1? Semoga kita menang, karena saat ini kasihan Juventus, mereka agak kedinginan di pucuk habis menang lawan Napoli. Waduh, aku lihat highlightnya, kasihan banget Napoli. Itu Juventus diobrak-abrik, bener. Bahkan paling parah Kvaratskhelia one on one dengan kipernya si Szczesny itu
Bolanya jauh, Pak. Nembak burung. Waduh, harusnya itu bisa seri. Coba kalau mereka seri kan. Hai, ya mungkin memang Juventus ini hokinya besar sekali. Walaupun aku bilang kalau hoki tapi terjadi terus-menerus berarti itu memang strateginya dijalankan dengan bagus. Walaupun banyak yang nggak suka, ya bertahan aja bla bla bla. Dalam sepak bola strategi apapun yang dilakukan itu sah-sah saja. Tapi ada yang menarik di katanya di pinsport.com itu siapa namanya itu yang ngomong, yang fansnya Napoli itu Rangga ya, bener Rangga kayaknya. Kalau Juventus Scudetto katanya itu akan jadi kemunduran di Serie A. Nah, aku akan bahas kilas saja. Ini bukannya menjelek-jelekan Juventus atau enggak, aku mau menjelaskan kenapa begitu. Kawan-kawan pasti tahu ya, ini sudah di luar soal preview ya. Serie A itu banyak dalam tanda kutip dibenci oleh pendukung yang netral. Karena apa? Karena mainnya itu cenderung negatif football, tempo lambat, ya intinya kurang greget lah. Nah, segala kejelekan lah, aduh gimana ya cara mas? Pokoknya segala yang tidak disukai oleh penonton netral itu dilakukan oleh Juventus. Nah, jika mereka juara itu seolah-olah menegaskan kalau di Italia itu harus gini mainnya baru bisa juara. Nah, makanya kemarin ketika Napoli jadi juara di musim lalu dengan sepak bola yang atraktif, yang menyerang dan sebagainya itu, publik Italia itu bersemangat, orang mulai melirik lagi Italia. Wah, ini enak nih Liga Italia kalau mainnya begini. Nah, sekarang aku udah ngeliat ada banyak tim Serie A yang mainnya masih pakai sepak bola negatif, yang masih sering bertahan saja. Kalau paling beberapa kali yang aku sering lihat itu Juventus jelas. Kemudian Roma, tapi Roma juga nggak selalu. Roma itu memainkan low block itu hanya kalau dia menghadapi tim yang secara organisasi permainan itu lebih bagus daripada Roma. Kalau dia ngelawan tim bawah ya nyerang aja. Kalau Juventus, siapapun lawannya mereka tetap ngandelin serangan balik gitu. Nah, inilah makanya dibilang seperti itu. Bagaimana dengan kawan-kawan? Coba kita lihat secara objektif. Kalau misalnya Juventus dengan sepak bola seperti itu, terus kemudian Scudetto, apakah kawan-kawan setuju bahwa itu adalah kemunduran bagi Serie A? Karena terus terang aja begini ya, aku memang pernah bilang bahwa yang memadati stadion itu kan pasti mungkin 90% itu adalah pendukung dari salah satu tim yang sedang berlaga. Dan lebih penting bagi mereka yang nonton itu timnya menang daripada main cantik tapi kalah. Nah, aku memang pernah bilang begitu. Tapi di sisi lain ada benarnya juga si coach ngomong, kalau Liga Italia ini ingin menarik peminat yang lebih luas lagi, audiens yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar pendukung dari salah satu klub yang bertanding. Sama kayak aku nih, kalau aku mau Inter lawan yang paling di bawah, mau Inter lawan Salernitana, terus yang satu di jam yang bersamaan itu Real Madrid lawan Barcelona, aku pasti tetap akan nonton Inter Milan kan. Tapi itu kan karena aku pendukung Inter. Nah, bagaimana dengan ya orang yang suka bola aja, sekarang yang main apa nih? Wah, ada Liga Italia, ada Liga Inggris. Mending nonton Liga Inggris aja lah. Nah, itu yang diinikan, yang dikhawatirkan karena kawan-kawan pasti pernah dengar kan, aku sempat ulas juga bahwa juara Liga Serie A Scudetto itu hadiahnya lebih kecil daripada yang papan tengahnya Liga Inggris. Nah, kenapa lebih kecil? Ya karena uang yang masuk dari hak siar, dari sponsorship dan sebagainya itu ya kalah jauh gitu. Kenapa kalah jauh? Karena yang nonton lebih sedikit. Itu aja sih bro dariku. Anyway, apapun yang terjadi, semoga Inter bisa menang lawan Udinese. Sampai jumpa besok dini hari seperti biasa. Tentu saja kita live reaction jam 3.45. Oke, ciao guys, terima kasih.